Di luar angkasa yang sangat jauh, hiduplah seorang kesatria robot yang sangat kejam bernama Liam, di mana dia selalu memuaskan hasratnya dengan menghancurkan semua perompak yang berani melawannya. Dan bukan hanya itu, kehidupan Liam pun dipenuhi dengan para gadis cantik yang selalu berjuang bersama Liam untuk mengalahkan para perompak luar angkasa. Dan bahkan setiap perintah yang Liam berikan sangatlah berharga pada mereka semua. Tapi sebelum menjadi kesatria kuat seperti saat ini, Liam dulunya hanyalah seorang pekerja kantoran biasa yang selalu bekerja untuk keluarga kecilnya. Namun walaupun di rumah Liam sangatlah bahagia, tapi ketika Liam kembali bekerja, bos Liam yang sangat kejam selalu merendahkannya. Di mana setiap hari, Liam selalu diberikan ratusan tugas yang harus selesai dalam waktu singkat. Tapi walaupun kehidupan kantor sangatlah kejam, namun Liam pun harus bisa bertahan karena ada keluarga yang harus ia nafkahi. Tapi di suatu hari, ketika Liam akan membeli sebuah game kesukaannya, Liam gak sengaja melihat istrinya yang sedang berkencan dengan pria lain. Tapi karena Liam gak ingin membuat sebuah pertengkaran, Liam pun memutuskan untuk mencoba berpikir jernih. Siapa tahu sang istri mungkin hanya bertemu dengan kerabatnya aja. Tapi lagi-lagi pada keesokan harinya, Liam kembali melihat sang istri yang sedang berkencan dengan pria yang sama. Dan di suatu ketika Liam sedang bekerja seperti biasa, ia pun mendapatkan telepon penting dari sang istri yang mengatakan jika anaknya sedang sekarat di rumah sakit dan saat ini sedang membutuhkan pendonor secepat mungkin. Namun ketika Liam berniat untuk mendonorkan kepada sang anak, sang dokter pun berkata jika darah Liam gak cocok dengan anaknya sendiri. Ketika mendengarkan hal itu, pikiran Liam pun langsung menjadi kacau dan langsung menyuruh sang istri untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ketika melihat Liam yang udah mulai curiga, sang istri pun akhirnya mengatakan hal yang sebenarnya jika anak yang selama ini Liam besarkan bukanlah anak Liam melainkan anak orang lain. Dan sang istri pun langsung memberikan sebuah alasan kalau Liam selama ini sangat sibuk dengan pekerjaannya sampai gak pernah melakukan skibidi bersama dengan sang istri. Dan oleh karena itu, sang istri pun memutuskan untuk melakukan skibidi aja bersama dengan orang lain demi memuaskan hasratnya. Tapi masalah Liam pun gak berhenti sampai di situ, dimana ketika Liam akan kembali bekerja, sang bos pun malah menuduh Liam sebagai orang yang sudah mencuri uang perusahaan, yang padahal sebenarnya itu merupakan perbuatan orang lain. Beberapa tahun kemudian, kini Liam pun hanya bisa menjadi seorang kuli bangunan setelah dipecat dari kantor busuk tersebut. Tapi karena terlalu memaksakan tubuhnya untuk bekerja, alhasil Liam pun harus sekarat karena terkena penyakit yang cukup berat, sampai ngebuatnya gak bisa kembali bangkit dan bekerja lagi. Namun di akhir hayatnya, Liam pun tiba-tiba aja melihat sebuah penglihatan yang memperlihatkan sang istri yang ternyata berselingkuh dengan bos Liam itu sendiri. Dimana memang sang istri dan bos tersebut udah merencanakan hal itu dari lama, lalu menjebak Liam. Tapi tak lama kemudian datanglah seorang dewa aneh yang muncul untuk memberikan kehidupan kedua untuk Liam, di mana Liam bisa memilih untuk menjadi pahlawan atau menjadi villain. Dan karena udah muak dimanfaatkan oleh orang selama ini, Liam pun langsung memilih jalan hidup yang baru, di mana dia akan menjadi seorang villain pada dunia yang baru. Beberapa ribu tahun kemudian, Liam pun akhirnya bereinkarnasi dan masuk ke tubuh seorang anak bangsawan yang saat itu sedang berulang tahun. Dan karena hal itu merupakan perayaan ulang tahunnya, sang ibu pun segera memberikan hadiah kepada Liam, di mana Liam bebas memilih robot AI yang cantik sesuai yang Liam inginkan. Dan tak lama kemudian datanglah sang ayah yang mengatakan jika ia akan mewariskan kerajaan Benville kepada Liam saat ini. Karena sebentar lagi Liam akan memasuki usia remaja dan bisa mengontrol kerajaan tersebut. Mendengar hal itu, Liam pun menjadi sangat terkejut karena ia ternyata bisa mendapatkan semua itu dalam waktu yang sangat singkat. Tapi ternyata hal itu sebenarnya merupakan sebuah jebakan dari dewa tadi yang ingin kembali membuat kehidupan Liam menjadi semakin sengsara di dunia isekai itu. Karena rupanya dewa yang membantu Liam tadi merupakan seorang dewa kebencian yang akan semakin kuat ketika orang-orang di seluruh dunia merasakan perasaan negatif seperti kebencian dan juga amarah. Tapi kembali lagi ke dunia nyata, di mana ketika istri Liam sedang berkencan dengan bos Liam, datanglah para pihak kepolisian yang segera menangkap bos itu karena dituduh udah menjebak karyawannya sendiri. Dan kembali pada Liam, di mana setelah menunggu cukup lama, akhirnya robot yang Liam pilih udah berhasil dibuat.
かります。旦那様の天城に。Melihat hal itu, Liam pun segera menyuruh gadis robot bernama Magi tersebut untuk melakukan apapun yang Liam perintahkan. Tapi ketika melihat Liam yang begitu dekat dengan Magi, Brian pun berkata bahwa Liam sebaiknya menjauhi Magi aja karena beberapa ratus tahun yang lalu, robot AI pernah memberontak dan hampir menghabisi semua umat manusia. Bahkan Brian juga menceritakan hal yang sebenarnya kalau kedua orang tua Liam sebenarnya nggak memberikan kekuasaan penuh kepada Liam, melainkan mereka malah memberikan kerajaan yang dipenuhi dengan hutang untuk Liam. Yang itu artinya Liam saat ini sebenarnya lagi dibuang bersama dengan kerajaan warisan keluarga yang dipenuhi dengan banyak hutang. Jadi ternyata dewa aneh itu bukan menolong Liam, tapi malah ingin memberikan kehidupan yang lebih berat kepada Liam. Tapi karena Liam gak ingin berakhir seperti kehidupan lamanya, Liam pun memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian kepada Magi di mana mereka akan menginvasi semua sumber daya yang ada dan mencari uang sebanyak mungkin untuk bisa mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Tapi sebelum melakukan semua itu, Magi pun segera mengantar Liam ke sebuah ruangan kapsul yang bisa ngebuat Liam mempelajari semua hal yang ada pada dunia isekai itu. Kemudian, setelah cukup lama menunggu, Liam pun akhirnya udah bisa menguasai beberapa skill dasar dan juga pengetahuan yang ada pada dunia tersebut. Oleh karena itu, Magi pun segera mengajak Liam untuk melihat beberapa robot tempur yang biasa dipakai oleh para kesatria penjaga untuk menjaga kerajaan mereka. Dan karena Liam merasa tertarik dengan semua robot itu, Magi pun berkata kalau Liam bisa mencobanya jika Liam mau. Lalu, karena Liam udah merasa jago karena bisa mengendarainya, ia pun segera mengajak seseorang kesatria untuk melakukan buy one dengannya. Dan setelah dikalahkan oleh kesatria itu, pada keesokan harinya, Liam pun segera memanggil beberapa pelatih yang bisa melatih Liam supaya bertambah kuat. Bahkan walaupun Brian udah melarang Liam untuk melakukan latihan itu, namun Liam pun lantas membantahnya karena Liam sangat ingin menjadi penguasa terkuat dengan kekuatannya sendiri. Tak lama kemudian, datanglah seorang pendekar pedang bernama Musashi Miyamoto, seorang samurai yang biasa dipanggil dengan sang tebasan kilat. Awalnya, Magi pun merasa ragu dari tampangnya yang sangat aneh, tapi karena Liam udah terpukau dengan filosofi Musashi, ia pun memutuskan untuk menerima Musashi sebagai guru latihannya. Dan untuk membuktikan kekuatan Musashi, Liam pun segera menyuruh Musashi untuk menebas beberapa kayu tersebut. Tapi siapa sangka, tanpa mengeluarkan pedang dari sarungnya, Musashi bisa memotong semuanya dengan sangat cepat dan akurat. Tapi ketika di malam hari, kita pun akan melihat kebohongan yang dibuat oleh Musashi, di mana sebenarnya ia hanyalah seorang Musashi KW yang ingin mencuri beberapa harta Liam dengan membohongi Liam. Namun, karena Liam udah terlanjur percaya, Liam akhirnya mulai belajar setiap gerakan agar bisa memotong kayu seperti Musashi. Tapi sekeras apapun Liam mencobanya, namun Liam pun masih belum bisa menguasai teknik kilat tersebut. Sementara di malam hari, Musashi yang akan menjalankan misi pencuriannya menjadi sangat terkejut ketika Liam datang dan ingin meminta Musashi untuk mengajarinya cara menggunakan teknik kilat tersebut. Tapi Musashi pun hanya berkata jika Liam harus bisa mencari tahu sendiri karena itu merupakan skill yang berasal dari jiwa penggunanya. Tapi beberapa hari kemudian, Magi pun berkata jika ia baru saja menemukan sebuah data mencurigakan dari bagian sistem keuangan mereka. Dan oleh karena itu, Liam pun langsung memanggil menteri keuangan mereka yang bernama Bahler untuk menyuruh Bahler mengatakan hal yang sebenarnya. Tapi karena Bahler berbohong, Liam pun segera menyuruh Magi untuk melihat apa yang sebenarnya Bahler lakukan. Lalu setelah mengecek semua rekening Bahler, Magi pun berkata jika Bahler punya ratusan transaksi aneh yang ada pada rekeningnya. Tapi karena merasa panik, Bahler pun segera berkata kalau itu pasti merupakan ulah dari bawahannya yang mungkin sudah mencuri uang kerajaan mereka. Namun ketika melihat Bahler yang menuduh bawahnya sendiri, Liam pun langsung merasa kesal dan langsung menghabisi Bahler. Karena Bahler memiliki sifat yang sama dengan bos Liam di masa lalu yang selalu menuduh bawahnya sendiri. Sementara di lain sisi, para warga pun menjadi sangat terkejut ketika mendengar gosip dari kerajaan yang mengatakan jika sang pangeran muda Liam yang baru aja menghabisi seorang menteri korup di kerajaan mereka.
Tapi di keesokan harinya, ketika Musashi akan mencuri di gudang, ia pun gak sengaja menekan sebuah tuas, dan ini yang terjadi. Namun, karena saat ini latihan Liam gak membuahkan hasil, Brian pun lantas berkata jika Liam harus menyerah aja karena memotong kayu tanpa menyentuh merupakan hal yang sangatlah mustahil. Tapi Liam pun malah berkata kalau dia akan tetap berjuang sampai bisa menguasai teknik tersebut. Lalu pada siang hari, Liam pun segera memanggil seorang mekanik cantik bernama Nias karena Liam ingin memperbaiki sebuah robot kuno yang merupakan peninggalan leluhur Liam. Namun ketika melihat robot tersebut, Nias pun langsung berkata jika robot itu sudah sangat tua dan sistemnya pasti menggunakan sistem manual. Tapi tak lama kemudian, ketika Musashi datang dan melihat Nias, Musashi pun langsung merasa jatuh cinta dan ingin mengajak Nias untuk berbicara. Tapi karena Nias lagi fokus berdebat dengan Liam, Musashi pun langsung dicuekin begitu aja. Dan karena merasa kesal dengan hal itu, Musashi pun segera memberikan latihan keras kepada Liam untuk melampiaskan amarah dan rasa kesalnya. Tapi di lain sisi, kita pun akan melihat beberapa perompak jahat yang baru aja menangkap seorang putri dari kerajaan lain. Dan karena mereka merupakan perompak yang bengis, mereka pun gak langsung menghabisi sang putri, melainkan mereka ingin menjadikan gadis bernama Rosa itu sebagai mainan dari sang bos perompak yang bernama Goas. Singkat cerita, beberapa minggu pun udah berlalu dan Nias udah berhasil memperbaiki robot tua tersebut. Dan bahkan saat ini, Nias sudah menambahkan beberapa fitur canggih di mana robot itu bisa dikontrol melalui pikiran juga. Karena mungkin hal itu bisa ngebantu Liam dalam pertarungan nanti. Dan ketika melihat Liam yang begitu dekat dengan Nias, langsung ngebuat Brian menjadi sangat bahagia karena Liam akhirnya bisa berbincang dengan Nias yang merupakan seorang gadis asli. Ya, karena selama ini Brian mengira jika Liam hanya suka dengan robot AI seperti Magi. Tapi ketika Nias akan mengajari Liam cara menggunakan robot tersebut, secara tiba-tiba ngelihat hal itu, Musashi pun sangat merasa kesal karena Liam pasti sedang memikirkan sesuatu yang skibidi saat melihat Melonias yang begitu menggoda. Tapi walaupun saat ini Liam sangat merasa bahagia, namun Nias pun masih merasa kesal karena belum bisa menguasai teknik pedang kilat. Tapi karena Liam yakin pada dirinya sendiri, Liam pun memutuskan untuk tetap berlatih sampai bisa menggunakan teknik tersebut. Beberapa tahun kemudian, Liam pun udah tumbuh besar dan bahkan udah bisa menguasai teknik pedang tersebut. Tapi ketika melihat hal itu, Musashi pun menjadi sangat syok dan terkejut karena teknik KW yang ia buat untuk menipu Liam selama ini ternyata bisa menjadi sebuah kenyataan. Namun tak lama kemudian, Magi pun mendapatkan sebuah info dari luar kerajaan jika ada beberapa perompak yang lagi menyerang kota mereka. Tapi ketika mendengar hal tersebut, Liam pun langsung menjadi sangat bahagia dan bersemangat karena akhirnya ia bisa menguji teknik barunya kepada para perompak itu. Dan ternyata perompak yang Liam hancurkan kemarin merupakan para bawahan dari perompak Goas yang merupakan perompak paling asing dan bengis di sana. Singkatnya, sehabis mengalahkan perompak kemarin, Liam pun menjadi sangat senang karena ia berhasil menemukan beberapa harta yang berada pada pesawat tempur mereka. Namun karena semua harta itu berbentuk logam, Liam pun berkata jika semua harta itu harus ditukar dengan emas sekarang juga. Dan walaupun Brian udah menjelaskan jika logam lebih mahal dari emas, namun Liam pun lantas membantah karena emas yang merupakan benda paling berharga di dunia asal Liam. Sementara di lain tempat, kita pun akan melihat Nias yang sedang menjual pesawat tempur buatan perusahaannya. Tapi penjualan pesawat itu nggak berjalan dengan mudah karena Nias ternyata punya saingan yang sangat berat yang juga menjual kapal perang dengan fasilitas terbaik. Lalu karena kapal yang ditawarkan oleh pihak lain lebih baik, membuat Nias pun langsung menyerah karena nggak ada satupun yang ingin membeli kapalnya. Tapi di tengah rasa putus asa tersebut, Nias pun teringat dengan Liam yang merupakan bangsawan yang kini sedang naik daun. Lalu kembali pada Liam, di mana saat ini Liam bahkan masih memperkuat teknik tebasan kilat karena ia yakin jika
jika teknik tersebut masih bisa diperkuat lagi. Tapi ketika melihat perkembangan Liam yang semakin kuat, langsung ngebuat sang dewa pun menjadi semakin kesal karena seharusnya kehidupan Liam lebih berat dari sebelumnya. Di siang hari, ketika Musashi sedang mencari cara mendapatkan hati Nias, datanglah Nias yang ingin menanyakan sesuatu kepada Musashi. Tapi ketika Musashi udah merasa bahagia, ternyata Nias hanya ingin bertanya tentang beberapa hal yang disukai oleh Liam. Lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, Nias pun segera bertemu dengan Liam untuk menawarkan beberapa pesawat tempur buatannya. Tapi karena saat ini utang Liam masih banyak, ia pun langsung menolak tawaran tersebut. Tapi ketika Liam akan mengusirnya, Nias pun segera menggunakan skill pamungkas, di mana dengan menggunakan mode gitar Spanyol miliknya, Nias pun berharap jika itu dapat menggoda Liam untuk membeli pesawat tempurnya. Dan siapa sangka, dengan menggunakan cara tersebut, akhirnya hati Liam pun mau terbuka dan mau mengambil beberapa pesawat buatan Nias. Setelah Liam setuju, Nias pun segera menghubungi atasannya, berkata jika mereka udah laku banyak. Tapi ketika melihat hal itu, Musashi pun sangat merasa iri ketika melihat Nias yang semakin dekat dengan Liam. Dan ketika melihat rasa kesal Musashi kepada Liam, sang dewa pun semakin menghasut Musashi untuk berbuat hal buruk kepada Liam. Karena beberapa hari ini, sang dewa belum mendapatkan perasaan negatif dari Liam. Kembali pada Liam, dimana karena udah membeli ratusan pesawat, Nias pun segera mengajak Liam untuk melihat beberapa hal penting dari pesawat yang telah ia jual. Dan bahkan saat ini, Nias bersedia melakukan pembaruan apapun, kapanpun yang Liam mau. Tapi karena tampilan pesawat yang terlalu membosankan, Liam pun mengatakan jika ia ingin menambahkan beberapa aksesoris seperti setir perompak biar terlihat kece dan semakin keren. Tapi pada saat yang sama, Liam pun gak sengaja melihat seekor dogi aneh yang gak sengaja menuntun Liam untuk melihat sebuah peta buatan perompak itu. Dan ketika melihat peta tersebut, Liam pun langsung tahu tempat di mana para perompak itu tinggal. Tapi pada waktu yang sama juga, Goas dan semua bawahannya sedang bersiap untuk melakukan invasi dan serangan kepada kerajaan Liam. Lalu di lain sisi, ketika Liam akan melewati portal ruang dan waktu, muncullah beberapa pasukan pesawat pajak yang ingin meminta uang pajak kepada Liam. Karena jika ingin melewatinya, maka Liam harus membayar pajak untuk bisa melewati portal tersebut. Namun karena saat ini Liam lagi banyak utang, Liam pun memohon kepada orang pajak tersebut kalau Liam akan membayarnya setelah kembali dari para perompak itu. Tapi walaupun Liam udah memohon, mereka masih keras kepala dan gak membiarkan Liam untuk lewat. Tapi karena udah muak dengan sistem perpajakan tersebut, Liam yang kesal pun memutuskan untuk membobol sistem keamanan pajak di sana. Dan akhirnya, setelah membuka akses portal tersebut, Liam dan juga semua pasukannya berhasil lewat dan sampai ke pulau para perompak Goas. Dan ketika ngelihat pulau tersebut, Liam pun menjadi sangat yakin jika pulau itu pasti menyimpan ratusan harta yang sangat melimpah. Dan setelah beberapa pertarungan singkat, akhirnya pulau itu udah bisa siap untuk dijarah. Tapi kemudian kita pun akan melihat sedikit masa lalu dari Putri Rosa sebelum ditangkap oleh Kapten Goas, di mana pada saat itu Rosa baru aja mendapatkan kenaikan pangkat atas kerja kerasnya selama ini. Tapi kebahagiaan itu pun gak bertahan lama, sampai perompak Goas pun datang lalu menghancurkan kerajaan mereka. Dan yang lebih parahnya lagi, semua itu gak langsung berakhir, melainkan Goas akan menjadikan mereka sebagai mainan. Dan siapa sangka, mainan yang dimaksud oleh Goas itu adalah sebuah bahan eksperimen gila dengan mengubah mereka menjadi makhluk yang sangat aneh seperti kesukaannya. Beberapa hari kemudian, tibalah di mana Goas akan menjadikan Rosa sebagai mainan yang baru. Bahkan walaupun Rosa udah memohon ampun, namun Goas pun gak peduli dan tetap melakukan hal tersebut. Kembali pada masa kini, di mana ketika Rosa udah mulai merasa putus asa, secara mengejutkan terjadi sebuah ledakan dari luar pulau yang memperlihatkan Liam yang sedang menyerang pulau tersebut. Tapi ketika Liam akan menangkap para penjahat itu, sang dokter gila pun berkata kalau Liam harus melihat beberapa mahakarya yang udah dia buat. Tapi ketika melihat semua hal tersebut,
Lalu ketika melihat Liam yang udah datang, Rosa pun berkata kalau Liam harus segera menghabisi mereka semua karena mereka udah nggak pantas hidup. Namun Liam pun lantas menolaknya dan berkata jika dia akan menyelamatkan mereka semua. Tapi ketika Liam kembali di kerajaan, datanglah Nias yang sedang merasa bahagia karena Liam udah mendapatkan keuntungan besar dari penjarahan tersebut. Apalagi Nias tahu kalau penyerangan itu bisa berhasil ya karena memakai pesawat buatannya. Tapi karena Liam tahu jika itu hanyalah sebuah tipu daya, ia pun berkata kalau dia nggak akan memberikan bonus kepada Nias dan hanya akan memberikan bayaran sesuai yang udah ada di kontrak Nias. Sementara di lain sisi, ketika melihat Nias yang akan pulang dengan perasaan yang sedih, langsung ngebuat Musashi pun menjadi semakin kesal dengan sikap Liam yang angkuh. Dan untuk melampiaskan perasaan tersebut, ia pun segera mengajak Liam untuk kembali melakukan latihan keras seperti biasa. Tapi bukannya memberikan latihan yang baik kepada Liam, Musashi pun malah memberikan latihan yang sangat keras sampai ngebuat Liam merasa seperti berada di barak militer. Tapi siapa sangka yang awalnya ingin memberikan pelajaran kepada Liam, kini Musashi pun langsung dikasih paham dengan skill Liam yang semakin berkembang. Dan karena takut jika Liam suatu hari akan menyadari kebohongannya selama ini, Musashi pun lantas berkata jika Liam udah bertambah kuat dan gak membutuhkan latihannya lagi. Yang padahal sebenarnya Musashi hanya ingin kabur karena syok melihat kekuatan Liam saat ini. Dan karena kini Liam udah semakin kaya, Liam pun mulai memikirkan kehidupan mewah yang seharusnya ia lakukan saat ini. Lalu tak lama kemudian, datanglah para kang paket yang ingin mengantarkan semua harta Liam, yaitu hasil dari mengalahkan para perompak goas kemarin. Dan ketika ngelihat hal tersebut, Liam pun langsung merasa sangat bahagia karena Liam kini udah semakin kaya raya. Tapi ketika kang paket itu pergi, mereka pun lantas menjadi sangat kebingungan dengan Liam yang malah menukar semua hartanya dengan emas saja. Karena rupanya pada dunia isekai tersebut, logam dan bitcoin lebih mahal dibanding emas. Kembali pada Liam, di mana setelah memeriksa semua emasnya, Liam pun segera membeli robot AI tambahan, serta ingin membuat sebuah kolam besar yang akan dipenuhi dengan para gadis cantik dan juga semua emasnya. Tapi ketika ngelihat hal tersebut, Magi pun langsung memberikan sebuah nasihat baik kepada Liam untuk gak terlalu boros dan membuang uangnya, karena saat ini utang kerajaan masih belum lunas sepenuhnya. Dan setelah memikirkan hal itu lagi, Liam pun langsung sadar dan memutuskan untuk menunda pembuatan kolam tersebut. Tapi ketika melihat Liam yang akan kembali membeli robot AI, langsung ngebuat Brian pun menjadi sangat kesal karena Liam seharusnya mencari perempuan yang asli untuk bisa membuat penerus dari kerajaan tersebut. Dan oleh karena itu, ketika di siang hari, Liam pun segera pergi ke kota besar untuk mencari beberapa gadis di sana, berharap bisa menemukan calon istri yang baik untuk para anak-anaknya. Tapi ketika melihat beberapa gadis di kota itu, Liam pun langsung merasa kesal karena mereka sangatlah FOMO dan punya standar TikTok yang sangatlah tinggi. Jadi untuk saat ini, Liam mending bersama Magi aja ketimbang harus mencari gadis lain yang kini udah dikontrol dengan standar TikTok yang sangatlah aneh dan tinggi. Lagi pula, tanpa pasangan sekalipun, Liam masih bisa merasa bahagia dengan semua kekayaan yang ia punya saat ini. Dan walaupun Brian udah melarangnya, namun keputusan Liam udah bulat dan berkata jika cinta mah urusan nanti. Tapi beberapa minggu kemudian, Rosa pun akhirnya kembali sadar dan bahkan tubuhnya saat ini udah kembali pulih seperti semula lagi. Dan alasan tubuh Rosa bisa kembali sembuh seperti biasa adalah karena Liam udah menggunakan sebuah ramuan yang sangat mahal untuk bisa menyembuhkan Rosa dan juga semua teman-temannya. Mengetahui hal tersebut, Rosa pun lantas berjanji kalau dia pasti akan membayar semua kebaikan Liam yang saat ini udah membantunya. Kemudian, berkat kerja keras Liam selama ini, akhirnya semua penduduk kerajaan Benfield udah semakin sejahtera dan semakin kaya. Di lain tempat, ketika Musashi lagi menikmati gaji butanya selama ini, dia pun gak sengaja melihat sebuah berita yang mengatakan jika Liam udah berhasil mengalahkan Pulau Perompak dengan menggunakan sebuah jurus yang bernama jurus kilat yang telah ia ajarkan. Tapi karena udah merasa kesal dengan semua pencapaian Liam itu, sang dewa kebencian pun memutuskan untuk ngebantu para pasukan perompak agar bisa kembali membuat kehidupan Liam semakin melarat dan berat. Tapi ketika Liam sedang makan siang, ia pun langsung merasa bosan ketika melihat meja makan yang kosong tersebut. Dan ketika melihat Liam yang sedang kesepian, Magi pun lantas berkata jika Liam mungkin harus segera mencari seorang wanita untuk menjadi penemannya. Namun ketika mendengar perkataan Magi tersebut, Liam
Liam pun langsung kembali bertanya bahwa apakah Magi nggak bisa bersikap seperti manusia biasa, karena sebenarnya Liam hanya ingin bersama dengan Magi aja. Lalu karena tujuan Liam adalah menjadi raja yang korup dan kejam, ia pun mengatakan jika mereka harus segera menaikkan pajak di kerajaan tersebut. Tapi ketika mendengarnya, Magi pun langsung menyuruh Liam untuk memikirkannya kembali, karena jika mereka memberikan pajak yang sangat tinggi kepada rakyat, maka akan berdampak buruk pada masa depan kerajaan. Contohnya seperti pajak yang ada di negara Konoha. Namun di siang hari, kita pun akan mengetahui sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana sebenarnya semua robot AI yang ada memiliki sebuah perasaan seperti manusia biasa. Tapi karena mereka itu diciptakan untuk melayani manusia aja, jadi perasaan itu pun harus ditahan sebisa mungkin. Lalu beberapa jam kemudian, ada sebuah kabar buruk yang datang, di mana semua perompak goa saat ini sedang menuju ke kerajaan Banfield. Dan yang lebih parahnya, mereka punya jumlah sebanyak 30.000 pesawat yang siap untuk bertarung melawan Liam. Dan pada keesokan harinya, Liam pun segera menanyakan solusi kepada para petinggi kerajaan tentang cara menang melawan Goas. Tapi karena kemungkinan mereka sangatlah kecil, seorang menteri pun menjawab kalau mereka sebaiknya nyerah aja dan mengajak perompak itu untuk berdamai. Tapi karena hal itu sangatlah memalukan, Liam yang udah kesal dan muak mengatakan jika mereka akan tetap berperang walaupun kemungkinan menang sangatlah kecil. Kemudian tanpa basa-basi, Liam pun segera mengerahkan semua pasukan pesawatnya untuk melawan ribuan pasukan perompak yang akan mengalahkannya. Tapi walaupun kalah jumlah, namun Liam pun yakin jika mereka pasti bisa menang kalau Liam nge-spam jurus andalannya. Lalu setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka pun hampir sampai dan akan berhadapan dengan para pasukan Goas. Tapi ketika Liam akan semakin maju, ternyata Goas pun melakukan sebuah serangan kejutan agar bisa membuat formasi Liam menjadi terpecah. Tapi ketika melihat pasukannya yang akan mundur untuk menjaga Liam, Liam pun langsung merasa kesal dan mengatakan jika dia nggak akan membiarkan pasukannya berjuang sendirian untuk menjaga Liam. Oleh karena itu, Liam pun segera menggunakan robot tempurnya kembali untuk mengalahkan semua pasukan Goas itu. Dan karena robot itu memiliki ukuran yang kecil, langsung ngebuat pasukan Goas menjadi kesulitan untuk menyerang Liam. Lalu dengan menggunakan tebasan kilat, Liam pun berhasil menghancurkan ribuan pesawat Goas dalam waktu yang sangat singkat. Tapi walaupun udah melakukan serangan itu, masih ada belasan ribuan pasukan Goas yang siap untuk menghadang Liam. Tapi ketika Liam akan dikepung, datanglah Rosa dan semua pasukannya yang kini akan membalas semua kebaikan Liam. Namun karena Liam gak ingin kalah mencolok dari mereka, Liam pun memutuskan untuk menggunakan semua jurus terakhir, di mana Liam pun langsung menggabungkan serangan kilat dengan pukulan roket buatan Nias. Dan siapa sangka, dengan menggunakan serangan tersebut, Liam berhasil menghancurkan setengah pasukan Goas dalam satu kali serangan aja. Dan saat melihat kehebatan Liam, langsung ngebuat Rosa pun menjadi sangat terpukau sampai ingin melakukan skibidi bersama Liam nanti. Bahkan ketika Goas akan kabur ketakutan, Liam pun langsung menerjangnya dan berhasil menghentikan pelarian Goas tersebut. Kemudian Liam pun segera menyuruh semua bawahannya untuk menjarak kapal Goas sekarang juga, karena Liam yakin jika pesawat Goas pasti punya harta yang sangatlah melimpah. Tapi ketika Liam akan dihadang oleh para pasukan Goas, dan saat melihat kemampuan Liam yang sangatlah gila, seorang wakil Goas pun langsung menjadi sangat panik sampai memohon ampun kepada Liam untuk menjadikannya sebagai bawahan Liam aja. Tapi karena tahu jika mereka hanyalah perompak biasa, Liam pun langsung menghabisi mereka semua. Sementara di lain sisi, ketika Goas akan kabur dari Liam, datanglah sang dewa yang ingin memberikan kekuatan untuk mengalahkan Liam. Dan siapa sangka, dengan menggunakan kekuatannya, Goas pun langsung berubah menjadi sebuah makhluk mutasi yang sangat kuat dan siap untuk mengalahkan Liam. Namun ketika Goas akan mengalahkan semua pasukan Liam, tapi karena pedang lamanya udah gak mempan, Liam pun langsung mencoba pedang yang baru aja ia dapatkan dari gudang penyimpanan Goas. Lalu karena udah kalah dengan Liam, Goas pun langsung memohon agar Liam mau memaafkan semua kesalahannya selama ini. Tapi karena Liam tahu jika semua perompak adalah pembohong,
Lalu pada keesokan harinya, setelah Liam udah berhasil mendapatkan penghargaan karena udah mengalahkan perompak koas, Maggie pun segera menemani Liam yang kini sedang capek akibat pertempuran kemarin. Tapi ketika hari semakin sore, Maggie pun berkata jika sudah saatnya untuk Maggie meninggalkan Liam, karena seharusnya Liam gak bekerja sama dengan robot AI seperti Maggie yang punya masa lalu yang sangat kelam. Namun Liam pun langsung menolaknya dan berkata jika dia gak akan peduli karena saat ini Liam hanya ingin bersama dengan Maggie aja. Lalu karena udah merasa kesal kepada sikap Maggie yang selalu kaku selama ini, Liam pun segera menyuruh Maggie untuk melepaskan semua emosinya yang sudah ia tahan selama ini. Karena Liam tahu jika semua AI pasti memiliki perasaan yang sama seperti manusia. Dan ketika mendengar hal tersebut, Maggie pun langsung menangis karena Liam udah memperlakukan Maggie seperti seorang manusia.